وصل إلى دين بسم وصل إلى واحد إلى على صد نفعنا الله به وبه في دارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa yu'minalan arab yen to iman sapa wong. Wa yu'minalan arab yen to iman sapa wong iman bi ikhrajil mukminina kelawan ngetokake wong mukmin. Bi ikhrajil mukminina kelawan den tokake ne wong mukmin al muwahhidina kang padha tauhid kabeh. Al muwahhidina kang padha tauhid kabeh. Den tokake minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka ba'dal intiqami ing dalem sause nampa balesan. Ba'dal intiqami ing dalem sause nampa balesan hatta la yabkiya sehingga ora tetep fi jahannama ing dalem neraka jahanam sapa muwahhidun wong kang nyuwijiake Allah. Sapa muwahhidun wong kang nyuwijiake Allah bi fadlillahi kelawan anugrahane Gusti Allah. Bi fadlillahi kelawan anugrahe Gusti Allah. Ta'ala halimau luhur sapa Allah. Wa yu'minalan arep yen to iman sapa abet utawa sapa wong. Wa yu'minalan arep yen to iman sapa abet utawa wong iman bi syafaatil anbiya'i kelawan pitulungane pira-pira nabi. Bi syafaatil anbiya'i kelawan pitulungane pira-pira nabi, summal ulama'i nuli para ulama. Nuli para ulama summa syuhada'i nuli para syuhada. Summa syuhada'i nuli para syuhada. Summa sairil mu'minina nuli sekabehane wong mukmin. Summa sairil mu'minina nuli sekabehane utawa sekerine pira-pira wong mukmin. Kullu wahidin utawi saben-saben wong suwiji. Kullu wahidin utawi saben-saben wong suwiji iku hasbu jahihi. Iku hasbu jahihi milang-milang pangkate wahid. Iku hasbu jahihi milang-milang pangkate wahid. Wa manzilatihi lan panggonane wahid. Wa manzilatihi lan panggone wahid minallahi sang Gusti Allah. Minallahi sang Gusti Allah azza moho luhur sapa Allah wa jalla moho agung sapa Allah. Waman lan utawi sapa wong iku bahagia tetep sapa man. Waman lan utawi sapa wong iku bahagia tetep sapa man. Minal mukminina bayane saking pira-pira wong mukmin. Minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Walam yakun lan ora ana. Walam yakun lan ora ana lahu kedue man. Walam yakun lan ora ana iku lahu tetep kedue man. Apa sing ora ana syafi'un wong kang nyafaati. Sapa sing ora ana syafi'un wong kang nyafaati. Akhraja mongko bakal ngetokake. Ya. Ukhrija gitu. Ukhrija mongko bakal dentokake. Sapa man bi fadlillahi kelawan
anugrahane Gusti Allah, bi fadlillahi kelawan anugrahe Gusti Allah. Fala yakhlut mongko ora langgeng. Fala yakhludu mongko ora langgeng finnari ing dalam neraka sapa mukminun wong mukmin. Fala yakhludu mongko ora langgeng finnari ing dalam neraka sapa mukminun wong mukmin. Bal yakhruju balik metu minha saking annar, bal yakhruju balik metu minha saking annar sapa man wong kana kang ono iku fi qalbihi tetep ing dalem atine man. Bal yakhruju balik metu minha saking annar sapa man wong kana kang ono iku fi qalbihi tetep ing dalem atine man. Apa sing ono mithqalu dzarratin, apa mithqalu dzarratin sak bobote semut pudak, sak bobote semut pudak minal imani saking iman. Jadi kita juga harus percaya besok di akhirat itu semua orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang di dalam hatinya itu ada keyakinan terhadap Allah, jadi tidak menyekutukan Allah, maka orang-orang seperti itu akan dikeluarkan dari api neraka setelah mereka menerima balasan dari semua perbuatan mereka. Jadi tetap ketika kita meskipun orang beriman gitu ya, ketika melakukan kemaksiatan ya, maka dia akan mendapatkan balasan. Tapi setelah itu mereka akan dikeluarkan dari neraka. Sehingga tidak ada seorang pun yang beriman atau yang mentauhidkan Allah itu ada di dalam api neraka. Itu harus kita yakini. Ya, artinya seluruh orang yang beriman itu dia akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka bi fadlillahi ta'ala. Karena keanugrahannya Allah, karena anugerahnya Allah, semua orang yang beriman, semua orang yang mentauhidkan Allah, semua orang yang tidak menyekutukan Allah itu akan diselamatkan atau akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian kita juga harus beriman terhadap pertolongan para nabi, para ulama, para syuhada, serta orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi besok di akhirat itu akan ada pertolongan-pertolongan, baik itu dari nabi, dari ulama, dari syuhada, ataupun dari orang-orang yang beriman. Ya, nabi, ulama, syuhada itu bisa memberikan pertolongan, bisa membantu orang lain untuk selamat besok di akhirat, termasuk orang-orang mukmin. Dan semua setiap individu atau setiap golongan itu, baik para nabi, para ulama itu bisa memberikan pertolongan itu sesuai dengan derajat dan juga makom yang diberikan oleh Allah itu. Misalkan seperti orang yang hafal Al-Quran gitu ya, yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, itu bisa memberikan pertolongan kepada 7 orang, kan kayak gitu itu. Nah ini sesuai dengan janji Allah, maka nanti di akhirat itu ketika syafaat itu sudah dibuka, orang-orang yang berhak memberikan syafaat itu akan bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Tapi sebelum syafaat itu dibuka, gak ada orang yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada. Jadi sebelum Rasulullah itu membuka pintu syafaat, membuka pintu pertolongan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Nah nanti kalau Rasulullah sudah membuka pintu syafaat, maka para nabi yang lainnya, para ulama termasuk syuhada dan juga orang-orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat sesuai dengan kedudukan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan waman bagian minal mukminin walam yakun lahu syafi'un, kalau ada orang yang beriman dan dia tidak berikan syafaat, misalkan dia tidak oleh Rasulullah tidak diberikan syafaat, oleh ulama yo ora tau ngaji biyen, maka tidak punya guru yang memberikan syafaat. Para syuhada apalagi gitu ya, tidak di zaman perang, terus kemudian tumasairil mukmin, tidak ada orang-orang mukmin yang memberikan syafaat. Mungkin dia memang hidupnya sebatang kara dan juga yang lainnya, tapi selama dia memiliki iman, ya ukhrija bi fadlillahi,
maka dia akan dikeluarkan dari api neraka dengan anugerahnya Allah. Tetap ada anugerahnya Allah. Sehingga pada akhirnya fala yakhludu finnari mu'minun. Tidak ada satu orang mukmin pun yang akan kekal di dalam api neraka. Semua pasti akan dikeluarkan oleh Allah. Ya yang mengeluarkan pastinya Allah, tapi ada yang mendapatkan syafaat, sarana mendapatkan syafaat baik itu dari Rasulullah, dari para nabi, dari para ulama, para syuhada ataupun orang-orang mukmin yang lain. Tapi kalau pada akhirnya mentok-mentoknya itu enggak ada yang mau menolong dia, maka selama di dalam hatinya itu ya bal yakhruju minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Selama di dalam hatinya itu ada keimanan meskipun hanya seberat atom itu ya, seberat biji sawi atau seberat semut yang sangat kecil sekali. Selama di dalam hatinya itu ada keimanan, maka orang tersebut pasti akan dikeluarkan dari api neraka oleh anugerahnya Allah itu. Jadi kunci utama kita itu untuk bisa tidak kekal di api neraka itu adalah memiliki keimanan. Maka keimanan kita itu harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai keimanan kita itu lepas. Apalagi sampai tergadaikan dengan perkara-perkara yang sifatnya itu duniawi itu. Ya, jangan sampai keimanan kita itu lepas itu. Kita harus jaga, kita harus syukuri itu. Maka kenikmatan yang luar biasa itu sebenarnya adalah kenikmatan keimanan itu. Karena itu yang abadi. Ya, itu yang abadi. Mau sekaya apapun kita, mau setenar apapun kita, seviral apapun kita, kalau kita nggak memiliki keimanan, ya paling berapa lama hidup di dunia ini. Setelah itu nanti kita akan kekal di dalam neraka. Tapi meskipun kita mungkin hidupnya pas-pasan, sederhana dan juga yang lainnya di dunia ini, tapi kita memiliki keimanan dan senantiasa kita jaga keimanan itu. Ya, nanti setelah kita meninggal, ya penderitaan di dunia itu akan hilang dan akan diganti oleh kebahagiaan oleh Allah di akhirat nanti itu. Dan itu yang kekal itu. Itu yang kekal. Hidup di dunia itu enggak lama, sangat-sangat sebentar sekali. Sangat-sangat sebentar sekali. Ya, kalian ingat-ingat saja, kayaknya kan baru kemarin mungkin kalian itu merasa lulus TK, sekarang sudah ada yang sudah SMA, ada yang sudah kuliah, bahkan ada yang sudah lulus kuliah. Padahal baru saja kayak baru kemarin kalau kita nengok ke belakang itu baru saja kemarin itu kita masih lulus TK. Saya waktu SD saja itu masih ingat itu. Saya berangkat sekolah sama siapa, terus kemudian rutenya lewat mana, terus ngapain saja. Itu saya masih ingat. Sekarang itu anak saya saja itu yang paling besar itu sudah mau lulus SD itu. Sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Baru kemarin kita misalkan itu liburan Lebaran itu. Ini tinggal 2 bulan lagi Lebaran, 1 bulan lagi itu sudah puasa. Sangat cepat sekali sebenarnya itu hidup kalau dijalani itu. Dan semua kenikmatan yang kita capai di dunia itu nggak kerasa, biasa saja gitu, biasa saja. Kalau kita menyibukkan diri dengan semua aktivitas atau bahasanya kita menerima takdir kita dari Allah itu. Yang jadi mahasiswa ya kuliah, yang bekerja ya bekerja, yang jadi guru sudah, itu dijalani itu sangat cepat sekali gitu. Jadi sebenarnya kenikmatan dunia itu benar-benar semu, benar-benar kalau dirasa-rasakan itu ya rasanya hambar gitu loh, rasanya hambar itu. Maka kita harus bersyukur sekali kita itu memiliki keimanan di dalam hati kita. Itu yang harus senantiasa kita syukuri, senantiasa kita pupuk, senantiasa kita hidupkan. Jangan sampai keimanan kita itu kemudian nanti mati. Jangan sampai kita meninggal dunia itu seperti kata-kata di dalam hadis itu, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa iman. Itu sangat-sangat rugi sekali. Nah, kalau kita tidak mensyukuri iman kita, bisa jadi nanti Allah cabut iman kita, karena yang berikan iman itu ya Allah. Yang memberikan iman itu Allah. Kalau kita tidak bersyukur, tidak sudah diberikan keimanan tapi tidak serius gitu ya dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah, justru malah sering melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Jadi nanti iman itu akan dicabut oleh Allah dan kita itu menjadi orang yang tidak memiliki iman di dalam hati kita, sehingga di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Saat nakal-nakale kalau misalkan kita masih punya iman itu ya insya Allah fala yakhludu finnari mu'minun. Tidak ada seorang mukmin yang kekal di dalam api
api neraka. Bal yakhruju minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Bahkan di orang-orang itu ya, selama di dalam hatinya memiliki seberat biji sawi atau seberat semut, memiliki iman yang beratnya itu hanya seberat semut saja, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari api neraka. Tentunya setelah melalui pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ya tetap nanti akan orang yang melakukan kesalahannya akan diberikan siksa oleh Allah itu di dalam api neraka. Tapi tetap nanti setelah meskipun kita terjadi api di neraka, kalau kita memiliki iman di dalam hati kita, maka Allah akan mengeluarkan kita dari api neraka. Untuk itu marilah senantiasa kita jaga iman kita supaya kita besok itu tidak kekal di neraka. Syukur-syukur kita tidak pernah mampir, tidak pernah masuk di neraka. Dan bisa saja seperti itu kita mendapatkan fadilahnya Allah, kita mendapatkan kemurahannya Allah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian memutuskan untuk tidak menyiksa kita. Gitu. Itu harapan kita cuma itu. Karena kalau kita mengandalkan amalan kita mengandalkan perbuatan baik kita, itu kalau kita timbang-timbang itu mana perbuatan baik kita itu dibandingkan dengan perbuatan buruk kita. Dalam satu hari ini saja lah lebih banyak kita berbuat baik atau berbuat buruk. Itu baru secara kuantitas, belum secara kualitas itu. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan itu kemudian diterima oleh Allah itu. Kalau secara kuantitas saja itu masih banyak perbuatan buruknya ya. Apalagi kalau dinilai secara kualitas itu. Apakah kemudian perbuatan baik kita itu diterima? Oke, kita kemarin tadi siang misalkan kita traktir orang. Apakah kita traktir orang itu ikhlas atau hanya ingin dianggap sebagai orang yang dermawan atau hanya ingin dianggap sebagai orang yang berduit dan juga yang lainnya. Kalau niatan kita seperti itu, tidak ikhlas lillahi ta'ala, tidak libtighai mardatillah, tidak ingin mencari ridhonya Allah, ya amalan itu akan menjadi amalan dunia saja, sesuai dengan niatan kita. Kalau niatan kita hanya untuk dipuji sebagai orang dermawan, ya kita mendapatkan pujian dari orang-orang itu. Tapi kita tidak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membuat konten, misalkan yang suka bikin konten itu ya, konten kreator bikin kontennya pengennya bermanfaat dan juga yang lain. Niatannya apa? Niatannya ingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ingin memberikan edukasi kepada orang lain, ingin berdakwah kepada orang lain, atau hanya ingin mencari ketenaran itu. Kalau niatannya hanya ingin mencari ketenaran, ya mungkin berhasil, tenar kalian menjadi orang yang viral, menjadi influencer tingkat nasional bahkan internasional itu. Cuman apakah kemudian kalian itu juga dikenal oleh Allah itu dengan menyebarkan kebaikan itu? Ya kalau niatannya hanya untuk mencari ketenaran, ya Allah tidak akan melirik itu. Maka ada kemarin saya habis baca status gitu ya, statusnya teman, dia screenshot dari Pak Yai gitu ya, screenshot dari Pak Yai itu mengatakan itu celaka terbesar itu adalah ketika kita dikenal oleh orang-orang gitu ya, oleh semua orang dari ujung barat sampai ujung timur, tapi kita sama sekali tidak dikenal oleh Allah. Nah, makanya jangan gila terhadap ketenaran. Ya lebih baik kita tidak dikenal orang, tapi di langit nama kita itu dikenal oleh penduduk langit. Karena yang abadi itu, yang abadi itu adalah ketika kita dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh Allah, dikenal oleh malaikat itu. Kalau kita menjadi orang baik itu, Allah akan umumkan kepada para malaikat, sehingga para malaikat pun juga akan respect kepada kita. Ya sebaliknya belum tentu ketika kita itu terkenal di dunia itu terus kemudian orang-orang itu kenal kita. Ya kalau di dunia itu kita terkenalnya hanya untuk mengejar ego, hanya untuk mengejar duniawi, ya Allah tidak akan melirik kita sama sekali. Karena ya Allah tidak akan melirik orang-orang yang hanya mengejar duniawi saja. Jadi tidak menjadi ukuran sekali lagi orang yang tenar itu terus kemudian dia itu adalah orang yang baik dan juga yang lainnya, atau orang yang lebih baik daripada orang yang tidak terkenal, itu tidak. Bahkan kebanyakan wali-walinya Allah itu, orang yang dekat dengan Allah itu justru menghindari yang namanya ketenaran. Pasti bersembunyi itu. Karena ketenaran itu akan mampu mengusik ya, akan mengusik hati kita. Mengusik tentang apa? Tentang keikhlasan. Orang kalau sudah terkenal itu susah untuk
kemudian ikhlas. Akan ada sisi takaburnya, akan ada sisi ujubnya, itu susah. Semakin sulit ya ketika kita menjadi orang yang populer itu untuk kemudian ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Makanya para wali-walinya Allah, aulia ilah itu mereka memilih untuk bersembunyi supaya bisa fokus untuk berinteraksi dengan Allah. Wa ya ta kita lan arep yen tong yakini sapa abet, wa ya ta kita lan arep yen tong yakini sapa abet yakini fadlas sahabati ing keutamaane sahabat, fadlas sahabati ing keutamaane sahabat. Wa tartibihim lan urut-urutane sahabat. Wa tartibihim lan urut-urutane sahabat. Wa anna afdolan nasi lan sak temene utama-utama menungso. Wa anna afdolan nasi lan sak temene utama-utamane menungso ba'da Rasulillah ing dalam sause Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku Abu Bakrin Abu Bakar. Iku Abu Bakrin Abu Bakar summa Umaru tumuli Umar. Summa Umaru tumuli Umar. Summa Utsmanu tumuli Utsman. Summa Utsmanu nuli Utsman. Summa Aliyu nuli Ali radhiyallahu anhum. Muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhum saking Abu Bakar, Umar, Utsman lan Ali. Wa ayu sunalan piyentoh bagusake sapa abet. Wa ayu sunalan piyentoh bagusake sapa abet, bagusake adzonna ing dzon. Adzonna ing dzon utawa penyono. Bijami sahabati kelawan sekabehane sahabat. Bijami sahabati kelawan sebagiane sekabehane sahabat. Wayasnalan ngalem sapa abet alaihim ing ngatasé sahabat, alaihim ngatasé sahabat. Kama asna kaya oleh ngelem sapa Allah Gusti Allah taala halim walgur sapa Allah. Sapa Allah Gusti Allah taala halim walgur sapa Allah wa rasululan utusane Allah. Alaihi muga tetep ing atase Rasul as-shalatu tawi tambah rahmat adim wassalamu lan tambah keselamatan. Ngelem alaihim ing atase sahabat, alaihim ing atase sahabat. Fakullu dzalika mongko tahi saben mengkono-mengkono kabeh mau. Fakullu dzalika mongko utawi saben-saben mengkono-mengkono dari depan itu tadi ya, dari apa namanya itu, iman kepada ya dari itu soal munkarin wa nakirin ila ayat kita fadla sahabati. Wes kabeh dhuwur mau gitu aja. Faqulu dalika mengutahi kabehane mengkono-mengkono dhuwur mau. Mulai soal munkarin nakirin sampai pada ayat kita fadla sahabati wa tartibihim. Iku mimma setengah saking barang. Iku mimma setengah saking barang warodat kang tumeka. Warodat kang gawa tumeka bihi kelawan ma apa al akhbaru pira-pira kabar utawa hadise sahabat. Apa baru pira-pira kabar utawa hadis sahabat wa syahadat lan nakseni bihi kelawan ma apa al atharu pira-pira hadise tabiin. Apa al atharu pira-pira hadise tabiin. Faman mongko utahe sapa iku itakoda yakin sapa man. Faman mongko utahe sapa iku itakoda yakin sapa man. Yakin jami'a dzalika ing sekabehane mengkono-mengkono dhuwur mau. Jami'a dzalika ing sekabehane mengkono-mengkono soalum mungkarin wa nakirin ila akhirih. Mungkinan hale wong kang yakini bihi kelawan zalik. Mungkinan hale wong kang yakini bihi kelawan zalik kana mongko ana sapa man
Karena mongko ana sapa man ana iku min ahlil haqqi setengah saking golongane wong kang bener. Iku min ahlil haqqi setengah saking golongane wong kang bener wa asabati sunnati lan golongane wong kang nyekeli sunnah. Wa asabatin nasi lan golongane wong kang nyekeli sunnah. Wa fariki ahli dolalati lan setengah saking wong kang misah golongan kang kesasar. Wa fariki ahli dolalati lan setengah saking wong kang misah golongan kang kesasar wal bid'ati lan bid'ah. Wal bid'ati lan bid'ah. Fanas'alu mongko nyuwun sapa kita Allah yang Gusti Allah. Fanas'alu mongko nyuwun sapa kita Allah yang Gusti Allah nyuwun kamalal yakini ing sempurnane keyakinan. Kamalal yakini ing sempurnane keyakinan wasabati lan sempurnane ketetepan. Wasabati lan sempurnane ketetepan alat dini ngatse agama. Alat dini ngatse agama nyuwun lana kedue kita walika fatil muslimin lan maring sekabehane wong muslim. Walika fatil muslimin lan maring sekabehane wong muslim. Innahu sak temene Gusti Allah iku arhamur rahimina. Innahu sak temene Gusti Allah iku arhamur rahimina luweh welas-welase zat kang ahli welas. Iku arhamur rahimina luweh welas-welase zat kang ahli welas. Jadi yang selanjutnya setelah kita beriman bahwasanya orang-orang mukmin itu pasti akan dikeluarkan dari api neraka, maka selanjutnya kita harus mengimani, harus meyakini bahwasanya para sahabat itu adalah manusia-manusia yang paling utama. Ya, yang paling utama itu. Dan runtutannya adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Ini mengecualikan para nabi ya, artinya bukan berarti Abu Bakar itu kemudian orang yang utama nomor 2 setelah Rasulullah, itu bukan. Tapi ini siwan nabiin wal mursalin. Tentunya setelah Rasulullah itu kemudian ya para nabi yang paling mulia itu. Baru setelah para nabi, ya, para rasul, para nabi, baru kemudian Abu Bakar itu, sahabat itu. Jadi Abu Bakar itu bukan orang yang nomor 2 mulia, itu tidak. Kalau kita baca misalkan Tijanud Darori itu, di situ dikatakan itu ya siwal mursalina wal ambiya, itu siwal ambiyai wal mursalina. Jadi di sini urutannya itu adalah urutan manusia selain para nabi dan juga para rasul. Semua ini dari zaman Nabi Adam sampai sampai kiamat nanti itu. Orang yang paling mulia itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali itu. Nah, itu kita harus meyakini itu kalau beliau-beliau itu adalah orang yang mulia. Dan kita juga harus wa yuhsina adzunna bi jami'i sahabati. Kita juga harus berprasangka baik kepada seluruh sahabat, dan kita itu harus memuji para sahabat sebagaimana Allah dan Rasulnya itu memuji mereka. Jadi nggak boleh kita itu mencela para sahabat. Meskipun ada beberapa konflik, misalkan kayak setelah Rasulullah wafat itu kan ada beberapa konflik itu. Apalagi ketika zamannya Ali bin Abi Thalib. Zamannya Ali bin Abi Thalib itu ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang kemudian dia memerangi Ali bin Abi Thalib, perang, terjadi perang saudara, benar-benar terjadi perang saudara antara kelompoknya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya kalau sekarang bahasanya terjadi pemberontakan gitu ya oleh Muawiyah bin Abi Thalib. Nah meskipun Muawiyah itu melakukan hal yang semacam itu, tapi kita juga tidak boleh kemudian menjelek-jelekan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak boleh. Ya, mau seperti apapun jasanya itu besar. Jasanya itu besar. Para sahabat itu sama Allah, sama Rasulullah itu memang mereka itu dipuji. Maka kita selayaknya itu memuji meskipun dengan berbagai macam keunikan dan ya dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu. Seperti terjadinya
pemberontakan itu terjadinya perang Siffin itu kan ada sahabat Muawiyah yang berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Ya kita tidak boleh kemudian mengatakan Muawiyah itu salah pemberontak dan juga ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Tidak diperbolehkan. Ya kalau kita melihat ke belakang itu sejarah kita itu memang ya agak kelam juga gitu ya. Seperti ketika pendirian Abbasiyah gitu ya. Pendirinya itu Abul Abbas As-Safah, sang penumpah darah. Jadi dulu itu ketika kerajaan Bani Umayyah itu diruntuhkan oleh kerajaan Abbasiyah, oleh Bani Abbas itu setelah Bani Abbas itu menang, ya Bani Abbas itu ingin menumpas seluruh keturunan dari Muawiyah itu, dari Umayyah. Sehingga kemudian mereka mengirimkan surat kepada para keturunan Bani Umayyah yang tersisa. Mengirimkan surat, isinya adalah surat jamuan makan. Surat jamuan makan, kita berdamai saja, wong kita sama-sama orang Islam. Kata Abul Abbas itu. Kita sama-sama orang Islam, kita damai saja, kirimkan surat. Mereka akhirnya datang dengan menggunakan pakaian terbaik, tidak membawa senjata dan yang lainnya, wong itu jamuan makan untuk perdamaian. Artinya Bani Umayyah itu juga sudah mengakui jika sekarang yang menjadi kekhalifahan itu yang menjadi kerajaan, yang memimpin kerajaan umat Islam itu adalah Bani Abbasiyah. Sehingga mereka terima, rela, ditunjukkan dengan ketika mereka datang memenuhi undangan itu, mereka menghormati dengan menggunakan pakaian-pakaian terbaik dan tidak membawa senjata. Dan di situ banyak dijamu, benar-benar jamuannya itu enak-enak, makanannya enak-enak dan juga yang akhirnya mereka dipersilahkan makan. Singkat cerita, setelah dipersilahkan makan, di tengah-tengah makan itu ruangan yang aula untuk makan itu semua pintu itu ditutup rapat. Semua pintu ditutup rapat tanpa aba-aba. Pasukan Abbasiyah itu masuk dan membunuh mereka semuanya. Membunuh tamunya, membunuh keturunan Abbasiyah. Umayyah, membunuh keturunan Umayyah. Dibunuh, dibantai, terus sampai lantainya itu banjir dengan darah lah, bahasanya banjir dengan darah. Dan yang lebih mengerikan lagi tuh, orang Arab itu memang suka berperang. Setelah semua keturunan Umayyah itu dibantai di aula itu, di jamuan makan itu, mereka melanjutkan makan. Para pembesar Abbasiyah itu melanjutkan makan, ya masih di atas mayat-mayat mereka, masih di atas genangan darah itu. Itulah, makanya terus kemudian rajanya itu dianggap sebagai Abul Abbas As-Safah itu, sang penumpah darah itu. Al-Safah itu artinya sang penumpah darah. Ya karena ketika dia pertama kali memimpin itu, yang dilakukan dia itu adalah menumpahkan darah-darah Bani Umayyah itu. Sampai akhirnya setelah kejadian itu pasukan Abbasiyah itu memburu gitu ya, keturunan Umayyah diburu di mana-mana, di pelosok negeri manapun itu dibunuh semua. Sampai ada ada salah seorang yang selamat itu, terus kemudian dia menyeberang ke Eropa, masuk ke Andalusia itu ya, yang disebut sebagai Syakor Quraisy itu ya, karena dia bisa menyeberang lautan itu dengan selamat, masuk ke Andalusia, dan kemudian di sana satu orang itu bisa mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Andalusia itu, dan bisa membuat peradaban Islam di Andalus itu. Kemajuan di Andalus itu tuh orang zaman dulu itu, para kalau itu sih sudah pada tabi'in itu. Ya kalau kita menengok itu pasti ada hal-hal yang semacam itu. Tapi satu hal yang perlu kita yakini dan perlu kita husnudoni itu adalah mereka melakukan semua itu adalah untuk kebaikan Islam. Pada kenyataannya Bani Abbasiyah itu juga memiliki prestasi yang luar biasa terhadap perkembangan Islam itu. Bahkan ada di salah satu kepemimpinan Bani Abbas di Khalifah Al-Ma'mun itu, saat itu negara itu sangat-sangat jaya sekali. Islam itu sangat-sangat jaya sekali, mencapai puncak keemasan. Bahkan untuk mencari orang-orang yang diberikan sedekah atau diberikan zakat itu nggak ada ya. Kalau kalian mengikuti kajian
hataman itu yang dijelaskan oleh Gus Fahmi itu kan, itu ada satu kitab yang menjelaskan tentang keuangan pada masa Abbasiyah itu, terutama di masa Al-Ma'mun kayak gitu. Muadzinnya saja itu dibayar ketika dikeruskan di uang sekarang itu dibayar 600 juta. Guru-guru, dosen-dosen itu bayarnya itu 1,2 M. Itu kalau dikeruskan ke uang sekarang, nilai sekarang. Nah, santri-santri itu tidak membayar tapi malah dibayar. Orang-orang yang belajar agama itu mereka dikasih uang saku 300 juta per bulannya itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menemukan orang yang tidak punya kalau semua itu dicukupi. Nah, di Indonesia itu sebenarnya ada potensi seperti itu, ada potensi untuk seperti itu. Kalau kata para pakar itu ya, Prof Mahfud itu pernah mengatakan, tambang nikel Indonesia saja itu ya, kalau dikelola secara baik, secara jujur, secara baik, itu per kepala itu bisa mendapatkan 20 juta per bulan, per kepala itu. Jadi Indonesia itu sebenarnya tanahnya luar biasa. Tanahnya luar biasa, sumber daya alamnya itu juga luar biasa. Bisa sebenarnya untuk menyamai gitu ya eranya Al-Ma'mun itu ya, Abbasiyah ketika di masa keemasannya. Jadi meskipun kita mau benci gimana, wong nyatanya mereka ketika mendirikan Bani Abbasiyah itu, meskipun sampai menumpahkan darah itu, ya tujuannya itu mereka adalah untuk li'ilai kalimatillah, untuk menyebarkan ajarannya Allah, meninggikan kalimatnya Allah. Meskipun mereka membunuh dan juga yang lainnya seperti itu, ya kita nggak bisa terus kemudian vonis mereka itu Islam yang gini ya, nggak bisa. Kenyataannya Abbasiyah pada perjalanannya itu juga membawa peradaban terhadap kemajuan umat Islam. Semua penelitian ulama dan juga yang itu banyak muncul di era-era itu ketika ada penerjemahan itu ya, ada Darul Hikmah itu ya, penerjemahan dari buku-buku Yunani dan juga yang lain. Akhirnya ilmu pengetahuan itu mengalami perkembangan yang pesat di zaman Abbasiyah itu. Di zaman Umayyah itu juga kayak gitu, mereka juga tidak kalah memiliki banyak sekali prestasi. Ya meskipun ada orang-orang pemimpin-pemimpin yang kemudian mereka mabuk-mabukan dan tidak mencerminkan umat Islam, ya itu oknum sajalah, oknum. Tapi pada kenyataan secara keseluruhan baik itu Umayyah maupun Abbasiyah, meskipun mereka itu merebut gitu ya, meskipun mereka merebut dari pemimpin-pemimpin yang sah itu, tapi pada kenyataannya, pada perjalanannya mereka itu mampu memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap Islam. Nah, ini menunjukkan jika Islam itu ya memang dilindungi oleh Allah. Islam itu dilindungi oleh Allah, meskipun pemimpin-pemimpinnya itu tidak baik dan juga yang lainnya, tapi pada kenyataannya Islam itu masih bisa bertahan dan bahkan mencapai titik puncaknya. Ya suatu saat nanti Islam akan mencapai titik puncaknya lagi. Kan nanti sebelum kiamat itu Islam itu akan bisa jaya lagi. Sampai kemudian setelah jaya itu tidak ada sama sekali umat Islam. Nah, itu tanda-tanda kiamat nanti itu. Kalau kita baca misalkan di kitab Risalah, bukan Risalah Mu'awanah ya, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah punya Mbah Hasyim Asy'ari itu diceritakan. Di situ nanti itu matahari itu akan terbit dari barat kan itu ya, salah satu tanda-tanda kiamat itu matahari terbit dari barat. Tapi sebelum matahari terbit dari barat itu, nanti matahari itu tidak akan terbit selama beberapa hari itu. Nah, ini yang sadar ini biasanya adalah orang-orang yang terbiasa bangun pagi. Yang terbiasa bangun pagi. Orang yang biasanya bangun jam 3 sholat tahajud, terus kemudian baca wirid, terus kemudian melaksanakan sholat subuh gitu ya. Harusnya dia setelah baca wirid sekian itu harusnya matahari itu terbit. Ternyata matahari itu tidak terbit. Setelah dia membaca wirid sekian kali yang biasanya ketika dia membaca seperti itu, matahari itu terus terbit. Dia intip di sebelah timur itu tidak terbit-terbit itu. Tidak terbit-terbit itu. Nah, saat itu ditunggu-tunggu lama gitu kan, sampai dia tersadar, oh berarti ini adalah tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Lalu kemudian setelah beberapa hari nanti matahari akan terbit, tapi tidak dari timur, tapi dari barat. Itu ceritanya kalau di dalam kitab itu diceritakan matahari setelah terbenam itu matahari berhenti di situ, nggak mau kembali lagi, gitu. nggak mau kembali lagi. Sujud di situ, pokoknya kesel lah bahasanya kayak gitu, sudah nggak mau lah, ini manusia sudah mulai kacau balau, pokoknya saya pengennya di sini. Terus kemudian sama Allah itu diminta untuk
terbit dari tempat di mana kamu itu tenggelam. Akhirnya dia terbitlah dari barat itu, terbit dari barat. Itu tidak sampai tenggelam di timur, tidak, sampai tengah-tengah gitu, tengah-tengah dunia, sampai tengah-tengah terus kembali lagi ke barat, tenggelamnya ke barat lagi, terbit dari barat, tenggelamnya ke barat. Nanti mungkin bisa dibuka ceritanya itu di risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Mbah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu, tanda-tanda kiamat tuh salah satunya kayak gitu, ceritanya kayak gitu di dalam hadisnya itu. Nah setelah itu nanti akan ada angin lembut yang mematikan seluruh umat Islam. Jadi umat Islam itu nanti tidak akan menangi susahnya hari kiamat. Jadi ketika bumi ini dihancurkan tuh, umat Islam itu sudah tidak ada yang menangi hari kiamat. Mereka semua sudah dimatikan dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi itu, semua nanti akan meninggal. Cuman setelah itu, setelah dihancurkan semua, nanti kebangkitan, semua orang dibangkitkan, termasuk umat Islam juga akan dibangkitkan. Maka kemudian kalau dalam Al-Quran itu wa minhum yamshi ala batni, wa minhum yamshi, itu macam-macam itu ya, ala rijlain, yamshi ala yadain gitu kan. Nanti setelah dibangkitkan dari kubur itu ada orang yang jalannya itu dengan menggunakan perutnya kayak ular itu, ada yang jalannya itu normal, ada yang macam-macam jalannya itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau itu semua nanti akan dibangkitkan dan semua nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat. Yaumul Mahsyar itu ya, hari dikumpulkannya seluruh umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang yang meninggal di hari kiamat itu, semua itu akan dikumpulkan. Nah itu di saat itu kalau di kitab Tijan Daruri itu dikatakan di saat itu adalah kondisi yang paling berat bagi manusia, kondisi paling berat, dan bahkan mereka memilih masuk ke dalam neraka daripada berada di tempat itu. Ya bayangkan tuh berdesak-desakan kalau kalian itu misalkan kalian sudah pernah pergi haji ya di Masjidil Haram itu atau di Mina atau di mana Arafah itu ya, ketika seluruh jamaah haji itu berkumpul itu susahnya minta ampun kan, panas dan juga yang lainnya. Itu bayangkan triliunan orang mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang yang meninggal di hari kiamat itu dikumpulkan jadi satu tempat. Kalian bisa bayangkan seberapa panasnya, dan itu masih ditambah dengan adanya semburan api dari berbagai macam arah. Ada dari bawah, ada dari samping, ada dari atas. Itu ada api yang menyerang mereka itu. Sampai digambarkan kondisi itu adalah kondisi yang paling berat bagi umat manusia. Bahkan di antara mereka itu ada yang memilih lebih baik berada di neraka daripada berada di tempat ini. Nah saat itulah kemudian orang-orang itu ada yang punya ide memerintah gitu ya, memerintah kepada orang-orang yang lainnya itu untuk mencari pertolongan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian, bagaimana saya mau mencari pertolongan? Saya itu pernah memberikan pertolongan. Saya saja tuh sekarang sedang sedih dengan kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya pernah melanggar perintahnya Allah, sehingga sekarang tuh saya berpikir bagaimana cara saya itu mendapatkan pertolongan dan diampuni dosa saya oleh Allah itu. Terus kemudian dari Nabi Adam itu kepada Nabi siapa ya, Adam, terus kemudian kepada Nabi Nuh kayak nggak salah itu, kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga memiliki kesalahan ketika bagaimana kemudian saya bisa menolong kalian, karena saya itu ya dunia itu menjadi direndam oleh air dan saya memusnahkan seluruh umat, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia saat itu. Jadi saat itu saya menyesali itu dan saya merasa saya bersalah, dan saat ini saya sedang memikirkan bagaimana cara saya minta ampun kepada Allah. Terus kemudian disuruh datang kepada Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu kan dianggap sebagai bapaknya para nabi itu ya, bapaknya para nabi, karena dari beliau lah kemudian lahir banyak sekali para nabi gitu. Itu Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Saya itu melakukan beberapa kebohongan gitu ya, beberapa kebohongan. Salah satu kebohongannya itu ketika ditanya sama Namrud tuh, siapa yang melakukan itu gitu. Yang melakukan itu adalah bal kabiruhum kan kayak gitu jawabannya itu. Yang melakukan itu adalah berhala yang paling besar itu. Nah padahal yang melakukan itu kan Nabi Ibrahim. Berarti saat itu beliau itu berbohong. Karena saya pernah berbohong, dia melakukan kebohongan itu sampai 3 kali atau berapa itu. Nah karena dia pernah berbohong itu, beliau nggak mampu memberikan syafaat. Beliau merasa susah dengan kebohongan yang pernah dilakukan itu. Terus kepada Nabi Musa itu juga
Nabi Musa nggak bisa, saya nggak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Saya itu dulu pernah mukul orang yang sebenarnya nggak layak untuk saya pukul itu. Karena Nabi Musa ketika keluar itu kan ada orang yang sedang berantem, terus kemudian dipisah, yang dipisah agak ngeyel, diantem gitu kan, terus kemudian sampai meninggal. Saya membunuh orang tuh bighairil haq, tanpa ada alasan yang benar. Ya, niatnya sebenarnya tidak membunuh, tapi saking kuatnya Nabi Musa gitu ya, sekali mukul orang itu langsung mati gitu kan. Nah itu Nabi Musa merasa itu kesalahan dan tidak bisa. Terus kemudian suruh datang pada Nabi Isa. Datang kepada Nabi Isa juga kayak gitu tuh. Bagaimana kemudian kalian itu meminta tolong kepada saya, sedangkan saya itu menyesatkan banyak orang. Saya, ibu saya itu disembah oleh orang-orang itu. Saya menyesatkan banyak orang karena saya banyak orang-orang yang kemudian mereka itu tersesat dan menyekutukan Allah. Saya nggak bisa berikan pertolongan. Akhirnya diarahkanlah kepada Nabi Muhammad dan kemudian dari Nabi Muhammad ini dibukalah pintu syafaat. Itulah yang disebut sebagai syafaatul udma. Setelah syafaatul udma itu dikeluarkan itu, baru kemudian nabi-nabi yang lain ini bisa memberikan syafaat. Itu syafaatul udma itu ketika di Yaumul Mahsyar, ketika dibangkitkan dari kubur itu. Faslun fi wajhi tadriji ilal irsyadi wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.